진의 이혼 취소 요청을 받아들일게. 어느 날 네가 눈을 떴는데. Halo, selamat datang di Alur Cerita Film di Cinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Di awal episode 13 memperlihatkan ketika Ketua Hong masih muda dan baru saja pindah ke rumah itu. Ia lalu merekam sebuah video dan mendokumentasikan tempat panic room itu berada. Namun sayangnya ketika anak-anak dan cucunya berhasil menemukannya, ternyata isinya sudah kosong. Dan bisa jadi Mo Sul-hee dan Yoon Song lah yang berhasil mendapatkan dana gelap tersebut. Pantas saja ya ketika mereka berkeliling Mo Sul-hee terlihat tenang-tenang saja. Saat itu Bom Ja lalu menanyakan keberadaan uang tersebut kepada Mo Sul-hee. Di sana ia pun berpura-pura tak tahu apa-apa mengenai dana gelap itu. Dia pun mengatakan jika keluarga Hong tak bisa mengusirnya dari rumah karena dia adalah penghuni resmi di sana. Sehingga jika ingin mengusirnya maka harus melalui proses hukum. Sedangkan kini Hein lalu pergi ke kamar Ketua Hong untuk mengambil pulpen itu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakeknya. Di mana di sana kakeknya menyampaikan suatu penyesalan dalam hidupnya. Ya, hidupnya seperti basement yang kekurangan sinar matahari dan tak bisa melakukan apa-apa. Seluruh hidupnya hanya mementingkan uang semata, menyia-nyiakan sebagian besar hidupnya hanya untuk mengumpulkan uang. Lalu, apa yang dia miliki sekarang? Semuanya sudah tak ada gunanya lagi. Kakeknya ingin keluarganya menjalani kehidupan yang berbeda dari dirinya agar tak menyesal di kemudian hari. Kini Hein memperhatikan bagaimana suasana pemakaman. Ia merasa dirinya sudah berlatih untuk menghadapinya nanti. Karena waktunya begitu cepat berlalu, begitupun umurnya saat ini. Seperti menanti kematian yang tak tahu kapan akan datang padanya. Namun sesungguhnya ia sangat ingin hidup lebih lama lagi. Scene kemudian memperlihatkan Yoon Song dan Mo Sul-hee yang sudah mendapatkan dana gelap tersebut senilai 900 miliar won. Ternyata Mo Sul-hee berhasil menemukan basement itu terlebih dahulu dengan menonton video lawas yang direkam oleh Ketua Hong dan memindahkannya dari sana. Sementara itu di Yongduri, Tuan Bom Jon dan Tuan Baek sedang menikmati buah persik sembari minum soju bersama. Tak lama Hyun Woo lalu keluar. Dan ia menerima telepon dari pusat kesehatan di Jerman. Mereka mengabarkan jika sedang mengembangkan teknik bedah baru yang cocok untuk Hein. Jadi Hein bisa menjalankan operasi walaupun sel darah putihnya tak cukup. Namun ternyata ada efek sampingnya, yaitu Hein akan kehilangan memori jangka panjangnya. Dalam kata lain, ia akan mengalami hilang ingatan. Hyun Woo pun lalu mengabarkan pada ayah dan mertuanya. Tentu mendengar itu mereka sangat senang. Tapi mereka lalu terdiam ketika mendengar jika ada masalah atau efek samping dari operasi tersebut. Tentu hal itu menjadi kabar sedih untuk mereka karena Hein harus kehilangan ingatannya. Namun karena mengetahui sifat anaknya yang keras kepala, Tuan Bom Jon meminta Hyun Woo untuk tak memberitahu Hein masalah itu karena Hein pasti akan menolak menjalankan operasi. Ia meminta Hyun Woo untuk memberitahu Hein ketika mereka sudah berada di Jerman dan membujuknya agar mau menjalankan operasi tersebut. Karena operasi itu adalah jalan satu-satunya agar Hein ini bisa tetap hidup. Kini Hyun Woo pun mengabarkan pada semua keluarga. Tangis haru dan senang pun menjadi satu. Dan Hein merasa sangat bersyukur dengan kabar itu hingga membuatnya tak bisa tidur dan mencari Hyun Woo. Dia pun terus meyakinkan dirinya sendiri pada Hyun Woo apakah kabar itu benar. Apakah operasi itu akan berhasil padanya? Dan apakah dia bisa tetap hidup? Hyun Woo lalu berusaha untuk meyakinkannya. Dan mendengar itu tentu Hein tak bisa memendam rasa bahagianya hingga ia pun menangis. 혜인아. Keesokan paginya mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Di sana Hyun Woo sudah membawa kamera untuk mengabadikan momen mereka saat ini. Jika saja Hein nanti hilang ingatan, maka dia melihat kembali kenangan manis mereka berdua. Kemudian Hein pun mengatakan jika ada 3 hal yang dia rahasiakan dari Hyun Woo dan akan mengatakannya satu persatu sebelum Hein melakukan operasi. Dia pun lalu memberitahu rahasianya yang pertama, yaitu mengenai MP3. Ya, itu adalah miliknya. Hyun Woo pun sangat tak menyangka jika ini adalah sebuah kebetulan yang luar biasa. 말도 안 돼. Hein pun lalu sedikit menceritakan mengenai Yoon Song yang menyelamatkannya di masa lalu. Dan Yoon Song membuatnya seperti mereka sudah ditakdirkan bersama. Hyun Woo yang mendengar itu pun sedikit kesal mengapa Yoon Song mengatakan hal yang seperti itu.
Kemudian Haen pun menenangkannya. Ia mengatakan jika kisah mereka juga layaknya sebuah film, di mana saat pertama kali melihat Hyunwoo, Haen lalu terpesona melihat paras tampannya. Selanjutnya Hyunwoo juga mengungkapkan kesan pertamanya setelah melihat Haen saat itu. Ia begitu memperhatikan Haen, gadis yang memakai sepatu pantofel hitam dengan kaos kaki putih dan memiliki kulit yang sangat cerah dengan rambut yang dikuncir. Ya, ialah gadis impian Hyunwoo. Hingga setiap harinya ia mencari Haen di sekolah layaknya Cinderella yang mencari seseorang dengan MP3 tersebut. Dan Hyunwoo tidak menyangka sama sekali mereka ternyata bertemu lalu menikah, walaupun ujung-ujungnya mereka bercerai. Ini adalah sebuah takdir yang luar biasa. Namun siapa sangka Haen mengatakan jika ia ingin menjadi masa depan Hyunwoo. Dengan kata lain, Haen menerima Hyunwoo kembali dan membatalkan perceraian mereka. Tentu saja Hyunwoo sangat senang mendengarnya. Dia pun kembali menegaskan jika keputusan ini tidak bisa ditarik lagi oleh Haen. Meskipun nantinya Haen mengatakan tak ingat membuat keputusan ini, Haen tak bisa mundur dan Hyunwoo akan tetap berada di sisinya. Hyunwoo pastinya merasa sangat senang karena kini mereka bersatu lagi. Namun di sisi lain, dia tentunya bersedih karena kenangan indah mereka akan terhapus setelah Haen melakukan operasi. Sedangkan di tempat lain, Grace lalu meminta bagiannya pada Mo Sul-hee. Di sana Mo Sul-hee pun memberikan sebuah buku tabungan. Mengira bagiannya hanya 45 miliar, ternyata Mo Sul-hee memberikannya lebih. Melihat nilainya tentu saja Grace langsung tunduk hormat pada Mo Sul-hee. Tapi ternyata Mo Sul-hee tak mau memberinya secara cuma-cuma. Pembayaran itu masih ditangguhkan olehnya, sehingga Grace hanya bisa menggunakannya jika Mo Sul-hee mengizinkannya. Kemudian Shin akan memperlihatkan Nyonya Bong-e yang kini tengah sibuk membuat kimchi untuk Haen. Dia pun meminta Baek Mi-son untuk membuatnya. Lalu Dahi datang menawarkan bantuan. 와, 마, 진짜 많은구만. Setelah itu, Mi-son berkumpul dengan teman-temannya yang sedang mewarnai kuku mereka menggunakan bunga balsam atau bunga pacar air. 뭐 하세요? Mereka memiliki kepercayaan dengan mewarnai kuku mereka menggunakan bunga balsam. Dan jika warnanya masih ada saat salju pertama turun, maka cinta pertamamu akan terwujud. Sehingga Haen pun tertarik untuk mewarnai kukunya. Kemudian ia pun lalu menunggu Hyunwoo pulang kerja dan menunjukkan warna kukunya pada Hyunwoo. Ia mengatakan pada Hyunwoo kalau ini menandakan harapan Haen agar bisa melihat salju pertama turun. Ia juga mengatakan jika cinta pertamanya akan terwujud jika warnanya masih ada saat salju turun. Karena belum mengetahui faktanya, Hyunwoo pun teringat dengan laki-laki di dalam bis yang menjadi cinta pertama Haen. Shin kemudian memperlihatkan Yoon Song yang kini mengetahui jika anak sulung ketua Hong yaitu Bom Sok kini akan kembali. Karena ternyata Tuan Bom Sok diam-diam juga mengumpulkan saham Queen's Group dan bisa saja ia akan kembali mengambil posisi Yoon Song saat ini. Namun sebagai seorang ibu, Mo Sul-hee memastikan jika posisi anaknya akan tetap aman karena mereka telah memiliki dana gelap ketua Hong. Kemudian mereka pun akan membeli saham Queen's Group lebih banyak lagi. Tapi jangan pernah remehkan pengacara lulusan SNU. Hyunwoo mengatakan jika Yoon Song memakan umpannya dan khawatir jika Bom Sok mengambil tempatnya. Ia ternyata sekretaris Kim kini berbalik ke pihak Hyunwoo. Ia diminta untuk terus mengawasi Yoon Song. Ini rencana mereka untuk membuat Yoon Song membeli saham Queen's Group menggunakan dana gelap tersebut akan berjalan lancar. Lalu mereka akan mengumpulkan bukti untuk menuntutnya atas penggelapan, malpraktik, dan pelanggaran transaksi. Kemudian Conan menanyakan mengenai keberadaan broker tanah itu. Ya, Hyunwoo mengatakan jika broker tanah itu sudah bersedia menyerahkan bukti-bukti kontrak ganda dan informasi mengenai Direktur Jo. Namun ternyata broker tanah itu sudah tak ada kabar sejak seminggu yang lalu. Conan yang menyelidikinya pun mengatakan jika dalam seminggu ini broker tanah itu juga tak menggunakan uang ataupun ponselnya. Sedangkan kini terdengar sebuah berita jika seorang pria ditemukan tewas ditikam di dekat waduk. Shin kemudian memperlihatkan Bibi Bomja yang bertemu dengan Yong Song sebelum besok ia kembali ke Seoul. Mengira akan diberikan surat cinta, ternyata itu adalah uang bela sungkawa untuk ketua Hong. 범자 씨 아버님께 드리는 돈이 무일푼으로 시작한다던데요. Sedangkan di rumah, Suchol kini mengatakan pada kedua orang tuanya jika ia ingin tinggal di Yongduri sampai nanti mendapat rumah sendiri di Seoul. Akhirnya Suchol pun memutuskan untuk tinggal sendiri dan hidup mandiri.
Tak hanya Suchol, Haen pun mengatakan jika dirinya juga tidak bisa ikut serta kembali ke rumah, melainkan ia akan tinggal di apartemen Hyunwoo dengan alasan mereka akan pergi ke Jerman dan itu lebih dekat dengan bandara. Namun semua itu hanyalah alasan belaka. Ya, ibunya sudah mengetahui jika Haen ingin tinggal berdua dengan Hyunwoo. 둘이 있는 게 더 편하면 그렇게 해. 뭐? Kemudian di lain tempat, Grace mengatakan jika mereka akan kembali ke rumah dan memberitahu kalau Dahi juga ada di sana. Mendengar itu, Mo Sul-hee pun kesal karena Dahi yang mengkhianatinya. Tak hanya itu saja, Grace juga memberitahu kalau Haen akan pergi berobat ke Jerman dan Yeon-song mendengarnya. Ia pun meminta Grace untuk mencari tahu di mana rumah sakitnya dan operasi macam apa yang akan dilakukan Haen di sana. Keesokan harinya kedua orang tua Haen kembali pulang. Sedangkan Haen dan Hyunwoo berpamitan juga untuk kembali ke apartemennya, sekaligus akan pergi ke Jerman. Di sana, Nyonya Bong-e menyemangati Haen agar mereka bisa bertemu lagi. Sesampainya di gedung apartemen, Hyunwoo pun bertemu dengan tetangganya yang memanggilnya dengan bujang. Tapi Haen lalu mengatakan jika Hyunwoo sudah tak sendiri lagi, melainkan mereka kini sudah menikah. Haen pun mengatakan pada Hyunwoo kalau ia akan mengumumkan jika bujang yang tampan ini sudah memiliki istri yang cantik. Dan Haen pun lalu meminta Hyunwoo agar melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pengantin baru. Ya, kini mereka pun mengisi lembaran baru dalam berumah tangga, melakukan segala hal berdua layaknya pengantin baru penuh cinta. Mereka pun kini sama-sama mengumpulkan momen dan kenangan indah bersama agar kelak bisa mengingatnya. Saat bermain bisbol koin, Haen mengatakan jika sekarang ia akan fokus mengumpulkan kenangan-kenangan indah dalam dirinya, dibandingkan harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Haen lalu bertanya mengapa Hyunwoo sangat suka bermain bisbol koin. Ya, Hyunwoo mengatakan jika dirinya lebih suka untuk fokus pada satu hal ketika keadaan sedang rumit. Dia hanya perlu fokus pada hal yang paling penting, dan saat ini yang paling penting baginya adalah menyelamatkan Haen. Keesokan harinya, Yeon-song lalu menemui Hyunwoo dan mengatakan jika dirinya mengetahui kalau Haen akan pergi ke Jerman untuk menjalankan operasi. Dan ternyata Yeon-song juga mengetahui jika Haen akan hilang ingatan setelah menjalankan operasi tersebut. Dan benar saja, Yeon-song bisa saja akan memanfaatkan momen ketika Haen hilang ingatan. Dia meminta para asisten rumah tangga untuk menyingkirkan barang-barang Haen dan Hyunwoo, termasuk foto-foto pernikahan dan foto USG bayi mereka. Sedangkan di Mall Queens, kini Haen dan sekretaris Na sedang shopping untuk healing. Tapi ternyata Haen merasa lelah, namun di Mall Queens tidak ada kursi untuk istirahat. Karena Haen yang dulu tak suka dengan orang-orang yang mampir ke mall hanya duduk santai ngadem tanpa berbelanja. Kini ia pun sadar jika ternyata kursi yang nyaman untuk istirahat diperlukan. Ia pun lalu memiliki rencana untuk merenovasi lantai 1 mallnya menjadi tempat berkumpul, panggung untuk mengadakan konser, serta area untuk anak-anak bermain. Dan tentu saja tempat untuk berkencan. Haen yang sekarang sudah sangat berubah. Dahulu ia memikirkan bagaimana strategi agar para pelanggannya berbelanja tanpa pikir panjang di mallnya. Tapi sekarang ia lebih mengutamakan kenyamanan pengunjung. Sekretaris Na lalu mengatakan jika Haen tak boleh menarik ucapannya saat ini. Karena dalam film dan drama, seseorang yang menjalani operasi otak akan hilang ingatan. Sekarang Haen pun melihat para tim instalasi dan pemasaran sedang sibuk mempersiapkan dekorasi Natal. Ia pun melihat lampu-lampu yang menghiasi pohon Natal menyala dengan indahnya dan salju buatan pun turun. Tak lama Hyunwoo datang. Ternyata salju buatan itu adalah permintaan Hyunwoo untuk mewujudkan harapan Haen yang ingin melihat salju pertama turun. 가을에 바쁜데? 오늘 일찍 보고 싶다더니 원하던 대로 됐잖아. Haen mengatakan jika sekarang cinta pertamanya juga terwujud. Ya, dengan kesal Hyunwoo lalu bertanya siapa pria itu. Dan Haen memberitahu rahasianya yang kedua. Dia mengatakan nomor bis Hyunwoo yang biasa dia naiki sepulang kerja dan mengetahui kursi mana yang dia duduki. Ya, karena Hyunwoo lah laki-laki di dalam bis itu. Tentu saja Hyunwoo lah cinta pertamanya. 맨날 당신이야. 아니, 설전 어떻게 간 거야? 나야? 버스맨 나야? 달달하네. Keesokan harinya di Yongduri, Nyonya Bong-e merasa lega kini semua baik-baik saja. Tapi Tuan Baek lalu mengatakan jika sebenarnya ada masalah, yaitu Haen akan hilang ingatan setelah menjalani operasi. Dan Suchol mendengarnya. Sedangkan di rumah, Tuan Bomjon juga memberitahu istrinya. Tentu hal itu membuatnya bersedih, tapi tak ada pilihan lain. Karena jika Haen tahu, ia pasti akan menolak untuk melakukan operasi. Sementara itu, Haen dan Hyunwoo sedang dalam perjalanan ke Jerman. Dan ternyata Yeon-song juga menyusul mereka ke sana. Dalam perjalanan, Hyunwoo lalu meminta Haen untuk memberitahu mengenai rahasianya yang ketiga.
Hein lalu mengatakan jika rakun yang bernama Yongsok sama sekali tidak ada dan dia membohongi Hyunwoo selama ini. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, Hyunwoo harus mengatakan yang sejujurnya jika Hein akan hilang ingatan setelah melakukan operasi. Hein pun terkejut mendengar hal itu. Ia merasa itu adalah keputusan yang terburuk untuk dirinya karena harus kehilangan kenangannya selama ini. Dia pun menolak melakukannya dan menganggap semua kesempatannya kemarin adalah mimpi indah semata. Tentu saja Hyunwoo lalu memohon pada Hein untuk melakukannya dan meminta Hein untuk tetap hidup. 제발 살자. Di episode kali ini terlihat Hyunwoo merekam dirinya sendiri. Dia mempersiapkan semua jika saja Hein benar-benar hilang ingatan. Dia pun menjelaskan jika Hein pernah sakit parah dan pasti sangat kesal tak bisa mengingat apapun. Tapi Hein tak perlu khawatir karena Hyunwoo mengingat semua dan akan memberitahu semua yang dia tahu. Ia juga memberitahu jika mereka sudah membuat kesepakatan. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Dan kalaupun Hein tak menyukai Hyunwoo, bahkan benci ataupun lupa dengan janjinya saat itu, Hyunwoo akan tetap berada di sisi Hein. 울면 안 되는데. 그리고 미리 말해두는데 나는 너랑 헤어질 수는 없어. 네가 나와 한 약속을 나는 네 옆에 있기로 우린 약속했어. 사랑해 혜인아.